yang pertama antara Mad Team Esports berhadapan dengan Untan Raven. Oke. Dengan hero-hero high ground ya harusnya mainnya agak sedikit late game. Cuman kalau misalkan untuk di early game ya gue lebih prefer ke arah Mad Team dimana dia pegang clean yang pastinya match up dari clean ini untuk landing stage dengan Kari akan dibully sama clean. Namun tuh diganggu sepertinya. Niatnya ganggu tapi malah jadi kesannya kayak ngebantuin ya di DPS dibantuin dan gak kecuri sama sekali. Bahkan Kajanya sekarang yang bakal coba untuk dipanis. Dan ini menurut gue early yang lumayan agresif. Dia mau ngasih presence dari Kajanya namun mungkin dari hero-nya sih memang ya yang gak terlalu mampu untuk haras gila-gilaan di early game ya. Ya gak terlalu mampu untuk haras gila-gilaan untuk dari early game-nya. Tapi kali ini lihat Dom. Seperti bagian depan kontes Retribution yang seperti dimenangkan oleh Cloud sejauh ini dari Untan Raven. Bagus dan membuat Mad Team Esports lagi-lagi kehilangan waktunya. Meskipun sejauh ini gak ada perbedaan gol antara dua belah tim. Tapi kita tahu di mana dari tadi tank kurang ini selalu ngeganggu dan melakukan invasi ke area Untan Raven. Dan terlihat di bagian gold lane-nya Suncai beradu damage dengan Leviosa. Untuk di area early game pasti Suncai memiliki kemampuan untuk bisa memberikan poken damage yang lebih besar. Di arah lain ada tank kurang di sana terjepit sepertinya. Coba untuk dikejar. Clouds ke arah lain menabrakkan dirinya dan first blood diamankan oleh Untan Raven dari tangan Ecstatic. Oh, rotasi yang bagus sih. 3 player yang diturunkan untuk berangkat tadi ke arah top lane dan bisa dapetin kill di early. Walaupun killnya hanya ke arah Kaja menurut gue gak ada masalah. Sementara arah bottom lane-nya coba untuk diharas lagi masuk dengan an eye for eye. Hanya untuk poking bakal coba untuk di-commit mungkin petrify dan satu hit lagi. Masih bisa diamankan ternyata harus tumbang dari Simbanya. Datang kali dari Cloud sisi lainnya juga bisa dikuatkan. Ada satu tumbal dan menurut gue ini masih fine banget. Turtle terbuka dan bisa langsung di setup oleh Mad Team. Ya sejauh ini Suncai satu pokingan damage terakhir masih bisa selamat dengan tactical repositions yang dimiliki. Tapi sejauh ini Suncai maju ke bagian depan. Coba untuk lakukan kering minion saja. Di sisi lain Turtle yang pertama menjadi milik teman-teman dari Mad Team Esports dan langsung menuju ke area Purple Buff yang akan segera dikontes juga. Ada Void Crystal di sana tertarik oleh Defense tapi ada Fatal Links. 2 player terkena, reward lebih yang dikeluarkan. Yos terkurung sepertinya tapi coba untuk di-engage dengan ke area belakang langsung di-pick up begitu saja. 2 player dihilangkan dan bahkan 3 orang dari Untan Raven berhasil di-pick off oleh Mad Team Esports. Membuat keuntungan untuk Mad Team Esports semakin jauh lagi. Mengingat ketika teamfight terjadi dengan adanya turtle buff, ini membuat player dari Mad Team mendapatkan shield tambahan. Tapi di sisi lain tank kurang seorang diri. Udah gak bisa jalan kemana-mana, flicker dikeluarkan tapi masih dikejar dengan perfect match. Dan one last hit oleh Pio Sinclair. Itulah dia satu kompensasi untuk Untan Raven, Lim. Bagus banget sih sebenarnya dari turtle-nya dia dapetin dan agresivitasnya juga nggak kalah. Di gold lane tadi sempat kita lihat di mana clean-nya terpukul mundur tapi itu adalah alasannya adalah karena udah level 4 duluan dari Karinya dan ketika Kari udah level 4 clean-nya belum. So ya udah bakal di-press abis. Namun kali ini butuh banget rotasi ke arah top lane dari Mad Team. Dia butuh bantuan banget. Sementara dari purple buff-nya sudah mulai ditabrak karena sudah ramai banget down in light keluar. Udah habis juga dari purple buff-nya. Coba dikasih mortal coil kali ini memukul mundur teman-teman dari Untan Raven. Fatal yang keluar dan satu yang berhasil ditumbangkan. Dom harus pulang ke arah base. Ya harus pulang ke arah base mencari kompensasi lainnya di mana di sana Clouds hanya tersisa 1 bar HP saja. Baik lagi ke bagian atas ini yang menjadi suatu hal yang aku dari tadi pikirin. Apakah early gamenya clean kalah melawan seorang Kari ya? Karena dari tadi pressure ini lebih besar ke arah teman-teman dari Mad Team Esports di area gold lane-nya. Bagian depan sana terlihat tank kurang memberikan poken damage dengan ring of order-nya. Sejauh ini Leviosa sebelumnya bersiap juga tapi harus hati-hati. Karena dari kedua belah roamer-nya masih belum ada ultimate di mana Fatal Links dan juga Divine Judgment belum dimiliki. Di menit yang keempat dan langsung dipukul mundur. Ada Downing Light di sana menuju ke arah tank kurang mencoba ke bagian depan hanya clearing minion saja yang dilakukan tapi sedikit poken damage ke arah gold platingan membuat Suncai catch up lagi dari segi goldnya. Di sisi lain ada 2 orang player. Yos coba untuk meng-engage ke arah X-Magic tapi ternyata Suncai lah yang jadi targetnya. Coba untuk dipukul mundur masih bisa selamat dan bahkan appraisal rod-nya bisa untuk dihindarin meskipun flicker dia keluarkan dan Divine Judgment karena Yos seorang diri langsung dieksekusi dengan decimations dari Dom membuat keuntungan lagi dan lagi untuk Mad Team Esports meskipun mereka kehilangan turtle yang kedua untuk Untan Raven. Kompensasinya lumayan sih. Dia dapetin 1 kill. Para Yos di bottom lane juga bisa dapetin turret. Ya sementara kalau dari Untannya cuma dapetin turtle yang ya dia harus banget dapetin dari top lane. Sementara Downing Light keluar. Tidak bisa bertahan lagi sepertinya. Coba untuk bermain shield. Namun Fataling ke arah yang lain. Tank Kureng yang coba untuk diincar kali ini. Suncai X-Magic harus tumbang ternyata Martis dari Dom. Bisa mengacak-acak dan harus tumbang dari Cloud-nya. Ya sejauh ini lagi-lagi pressure tanpa henti-hentinya dari Untan Raven.
Mengingat tadi terlalu jauh sebenarnya dive in ke area outer turret di bagian atas. Ini membuat The Raven harus kehilangan satu orang playernya, meskipun sekarang 3 orang player dari Mad Team Esports mencoba menuju ke arah Pio. Sinclair terlalu sakit sepertinya, eksekusi yang sangat manis dengan quick draw-nya Suncai. Tapi di sisi lain lihat ada potongan atau pada blow dari Simba. Leviosa seorang diri melakukan flicker dengan sangat baik. Bahkan sekarang ada Cloud di sana yang coba untuk mendapatkan satu kompensasi. Defense Jasmine dikeluarkan, tapi Yos sudah mulai gabung juga. Suncai masih ada trapping recoil untuk menghindari mautnya, meskipun Dunning Light flicker dikeluarkan hanya untuk defensif saja. Tank Kureng terjebak, coba untuk di-engage juga. Lihat Appraisal Rod masih bisa dipertahankan oleh Tank Kureng. Doakan sekarang dibuat preparations dari seorang X-Magic. Mencoba mendapatkan Yos Decimation sebagai penutup pergerakan dari seorang Yos yang tadi terlalu jauh di area atas, membuat dirinya lagi dan lagi terpick off untuk keempat kalinya di menit yang ke-6. Wah, bagus banget sih. Dia maksa perangnya terus-terusan. Sebenarnya tadi ketika udah dapat Benedetta menurut gua udah cukup gitu kan. Dan kalau dari segi itemnya juga udah ada Ice Queen buat Yev. Yang itu adalah item utama yang benar-benar dibutuhkan. Dengan slow efeknya, follow up damage apapun seperti Clean ataupun nantinya Benedetta itu bisa masuk dengan sangat mudah. Karena kali ini udah ada invasi juga yang dilakukan oleh Simba. Kali ini ke arah orange buff, coba untuk di-secure. Ada Yos dan juga ada Cloud yang siap untuk ngambil dengan retribution, namun tahun kali ini mengincar ke arah Tank Kureng hanya untuk zoning saja, dan Turtle yang menjadi tujuan mereka. Ya, Turtle yang ketiga, Turtle terakhir akan coba dikonteskah? Terlihat di bagian depan sana Yos dan juga Clouds sudah mulai bersiap. Dari sisi lain lihat Biasin kan fatalis 2 orang player, tapi nggak ada follow up damage lagi, langsung dikabur saja karena beberapa player yang tadi terlalu dive in, membuat Pio Sinclair yang menjadi korban untuk Untan Raven. Dan bahkan sekarang konsil dibuka. Tank Kureng seorang diri di bagian depan sana terlalu tanky sepertinya. Leviosa one last hit karena Tank Kureng masih cukup aman. Sejauh ini lagi-lagi keuntungan dipegang oleh Mad Team Esports. Padahal tadi ada inisiasi yang sangat manis dari Pio Sinclair mendapatkan 2 orang player, tapi dengan positioning dari teman-teman yang lain yang terlalu jauh, ini membuat Fatal Links-nya malah sia-sia, dan bahkan dia udah gak punya flicker lagi untuk melarikan diri. Tapi sekarang ke area tengah, ada perfect match di sana. Suncai didapatkan, udah gak bisa lari kemana-mana. Mystic Field yang terlalu sakit seperti coba untuk di-engage oleh Yos, tapi Pio Sinclair harus mundur. Sudah cukup banyak HP-nya, Defense Judgment dikeluarkan karena Yos Appraisal Rod terlalu tanky, bahkan dibalikan dengan adanya Reward Celebration, terjebak di dalam lingkaran yang telah dimanipulasi dan membuat dirinya gak bisa lari kemana-mana. Tapi lihat di sisi lain ada Clouds yang bisa melakukan pick off yang sangat manis di area jungle milik Mad Team Esports, Link. Bagus banget flankingnya sih, namun nggak tahu nih Cloud-nya masih bisa selamat atau enggak. Sudah dipotong langsung dengan Electro Final Blow, namun backup mulai berdatangan. Kari kali ini siap untuk ngasih damage yang sakit banget. Down in light juga keluar, bakal coba untuk dive in mungkin. Leviosa gets the kill. Simba harus down, menyisakan Tank Kureng dan X-Magic kali ini yang datang. Dipotong balik. Martis dari Dom siap untuk melakukan eksekusi karena sudah ada perfect match juga yang dikeluarkan. Coba untuk melarikan diri, Mortal Coil gak bisa membawa mundur. Sudah datang juga dengan Fataling di bawah dalam turret, harus tumbang sepertinya dan bisa mendapatkan kompensasi sebelumnya. Namun kali ini X-Magic coba dikasih, ditabrak lagi sama roda gila. Hampir saja Tank Kureng tumbang, 1 hit lagi, Leviosa gets the kill. Ya, dan akhirnya Untan Raven mendapatkan momennya di mana 2 orang player yang berhasil di pick off ini benar-benar membuat keuntungan dipegang sama Untan Raven. Dan terlihat di bagian tengah sana coba untuk memberikan pressure tambahan untuk mendapatkan setidaknya 1 outer turret pertama dari Mad Team Esports. Karena 8 menit game pertama kita berjalan, belum ada turret yang hancur sama sekali dari sisi Mad Team Esports. Dimana sekarang di menit ke-8, 54, Lord yang pertama sudah mulai muncul. Begitu juga dengan beberapa player dari Mad Team yang tadi sempat terpick off. Di bagian depan sana Clouds coba untuk membuka visions-nya. Terlihat Lord yang pertama coba untuk ditarik ke area jungle dari Untan Raven oleh Leviosa. Di sisi lain, Yos sudah mulai bersiap juga. Pokingan damage diterima dengan Void Crystal-nya. Tapi sejauh ini masih di kiting-kiting saja. Karena tadi Clouds sudah kehilangan cukup banyak HP-nya nih. Ini sebenarnya untuk potensi Lordnya harusnya setup sama Mid. Cuman gak gampang juga mengingat ini udah jadi late game. Kari dan Xavier semakin late game semakin berbahaya karena di judgment kali ini. Menarik coba ke arah Cloud. Target yang salah namun Fataling. Connect ke arah 2 target kali ini, follow up damage juga siap. Leviosa menggila. Mengincar ke Suncai terlebih dahulu, bahkan flickernya di commit dan Suncai harus tumbang juga. 1 bayar 1 kali ini. Coba untuk kabur. Simba counter attack. Electro Final Blow keluar mengincar ke arah Xaviernya. X-Magic hampir saja bisa
mendapatkan killnya. Namun Yos kali ini di bagian depan memukul mundur pastinya. Mortal Coil ada down dengan flicker yang cukup baik memang. Namun tidak ada follow up damage yang bisa dikasih. Dan downin lag menjadi penutup. Simba harus down. Ya lagi-lagi inisiasi dari Pio Sinclair ini nggak ada finishernya ya, jadi bakal susah banget. Tapi lihat Yos di depan sana, Place of Wrath mendapatkan sedikit HP Decimations ke arah tubuh Yos, mempick off dirinya. Tapi sekarang Lord yang pertama sudah mulai terbuka untuk Untan Raven, apakah bisa didapatkan? Karena tank kurang seorang diri di bagian depan sana, terkena efek mobilize dan Fatal Lance. Dua orang player terkena, tapi semua dibalaskan dengan Rebound Manipulation. Dan bahkan sekarang Pio Sinclair menjadi orang keempat yang ditumbangkan. Untan Raven mau nggak mau Cloud harus mundur. Sampai dia terpick off ini benar-benar membuat kerugian banget untuk Untan Raven. Ada Void Crystal di sana yang membuat kakinya terjepit dan nggak bisa lari kemana-mana. Dan wipe out tercipta di menit ke-10 untuk Mad Team Esports meskipun mereka kehilangan Lord yang pertama. Lordnya emang bisa diambil sama Untan Raven. Cuman sebenarnya respon time-nya nggak lama-lama banget. Tapi karena memang terlalu banyak lah dari Mad Team yang bisa masih spawn. Menurut gua nggak bisa juga untuk dimaksimalkan dari Lordnya. So tetap rugi untuk Untan. Tapi ya mereka coba untuk fight di mana memang power mereka udah mulai muncul nih dari Karinya udah punya item. Dari Xaviernya udah punya item yang memang dimana dua damage dealer ini akan semakin berbahaya ketika masuk ke dalam late game. Walaupun ya masih scaling lah mid sampai late gamenya. Dari item bisa kita lihat Kari dengan Endless Battle dan Corrosion Sight. Corrosion Sight ini hampir semua marksman sekarang pakai ya. Kalau bukan marksman yang burst udah pasti pakai Corrosion. Karena sangat-sangat berguna. Ada satu Brute Force yang digunakan untuk defensive itemnya. Respect terhadap Clean menurut gue oke juga. Sementara kalau dari Xavier tinggal satu lagi mungkin ke arah penetrasi magicnya sih. Divine Glaive atau Genius anything. Yang penting ada penetrasinya itu bakal enak banget. Ya benar banget, tapi terlihat juga kalau misalnya ini masih butuh beberapa item defensif lagi sih untuk teman-teman dari Mad Team Esports. Karena ya dari tadi kita lihat gimana Fatalis yang selalu tercancel. Dan di bagian atas terjadi team fight, Cloud di sana menerima banyak sekali poken damage dan bahkan di multiple places memukul mundur semua player dari Untan Raven mendapatkan satu untuk satu. Ditukarkan saja nyawa antara jungler dan juga roamer dari kedua belah tim. Ya memang mendapatkan kompensasi tapi lagi-lagi junglernya hilang dan membuat Clouds untuk sejauh ini berbeda satu level dengan Dome yang sudah di level 14. Dan ya di menit ke-12 udah mulai kerasa downing light dari tubuh estetik yang dari tadi kita lihat ya. Untuk clearing minion ataupun bahkan untuk mempoking ke arah backliner dari Mad Team Esports. Tapi ada Purify di sana dari X-Magic. Coba untuk melarikan diri udah gak punya Purify, itu adalah sinyal yang bagus untuk seorang Sinclair bisa melakukan fataling ke arah player-player backliner dari Mad Team Esports. Dan aku nunggu banget sebenarnya dari Untan Raven ini kombonya terjadi. Karena dari tadi aku belum ngeliat ada combo yang Symphony of Skill itu berjalan semua Lim. Karena dari tadi fataling selalu seorang diri, gak ada Freden yang siap untuk nyambut dengan taunt yang dia milikin. Dan juga dari tadi kita lihat downing light ini gunanya buat buka vision sama buat poking aja. Bukan buat dikomboin sama fatalisnya seorang Pio Sinclair. Harusnya sekarang ada sih karena nggak ada Purify gitu kan dari X-Magic yang itu enak banget pastinya dengan Fataling. Walaupun memang Fataling nggak bisa cancel reward manipulation ya untuk yang sekarang udah efek suppress doang yang bisa nge-cancel. Namun agresivitas dari Mad Team juga nggak kendor. Bahkan Fatalingnya di commit untuk dapetin satu dan Dom harus tumbang. 5 hero yang siap untuk ngasih follow up nggak apa-apa sih. Kalau ini bisa dibilang worth. Kenapa? Karena adalah jungle dari Dom. Ini bikin mereka nggak bisa set up Lord. Bikin advantage-nya juga dipegang sama Untan Raven. Ya itu bagus banget sih pick off-nya. Dan terlihat lagi-lagi Cloud di bagian depan sana. Cukup susah ya dengan adanya Void Crystal dari Yip. Ini yang membuat repotan banget. Tapi lagi-lagi downing light, 2 player di sana terkenai. Divine Judgment karena Pio Sinclair flicker dikeluarkan. Untuk defensif saja tapi reward manipulations. Di momen yang tepat kita lihat beberapa player udah mulai terkikis HP-nya Pio Sinclair. Dan pick off mega kill diamankan oleh Suncai. Dan bahkan Lordnya berhasil di-secure oleh Suncai. Ini benar-benar luar biasa untuk Mad Team Esports. Meskipun mereka kehilangan Simbanya. X-Magic dan Winter Trenches hanya untuk mendelay sedikit saja. Dan bahkan estetik menjadi target selanjutnya terlalu sakit damage dari Suncai. Ada Winter Trenches tapi itu nggak bisa membuat dirinya selamat karena ada Suncai yang selalu bersiap dengan quick draw. Tapi meskipun bisa mempick off estetik, dia mendapatkan satu kompensasi yaitu tank kurang yang tadi udah sedikit saja HP tersisa tapi masih ada di bagian depan sana. Lim. Wah ini sayang sih sebenarnya tank kurangnya tumbang juga. Dia nggak perlu tumbang tadi. Flicker dia agak sedikit overcommit, cuman ya nggak masalah. Intinya masih bisa dapetin killnya, sementara kali ini Lordnya jalan ke arah bottom lane. Lordnya sudah jadi Lord Enhance yang pastinya bisa nabrak nanti ke dalam satu base turretnya. Bawah bakal hancur, mid lane dan juga top lane. Ini yang menjadi tugas berat
dari Mad Team, mengingat high ground defense dari Untan ini nggak main-main. Dia punya Xavier, dia punya Kari juga kalau memang seandainya ada yang berani untuk ke dive ke belakang. Dan ada 2 frontliner, bahkan 3 ya. Kalau misalkan atas kebanyakan dia nggak ada di depan karena dia nyari posisi. Jadi ada 2 frontliner yang keras banget dan susah pastinya untuk di-poking. Jadi mereka harus tahu nih target mana yang harus mereka kill duluan. Ya, tapi sekarang pressure lagi dan lagi diterima oleh Untan Raven. Sudah tinggal tersisa sedikit saja HP di base turret di area mid lane-nya. Lebih baik lagi Downing Light yang selalu memberikan poking damage membuat Mad Team ini susah banget untuk bisa nge-reach ke arah base turret dari Untan Raven. Lagi-lagi laju minion demi laju minion selalu bisa diatasi dengan cukup mudah oleh teman-teman dari Untan Raven. Tapi lihat sekarang udah mulai menusuk ke arah belakang sana, ecstatic di sana. Targeting yang sangat bagus dari X-Magic. Best turret kedua untuk Mad Team Esports yang berhasil mereka hancurkan. Membuat Untan Raven semakin susah lagi untuk bisa melakukan manajemen minionnya. Dan yes, lagi-lagi The Ring Light hanya untuk memberikan poking damage saja sedikit demi sedikit. Tapi yang penting membuat Mad Team Esports nggak bisa terus-menerus memberikan pressure ke arah base-nya. Dan membuat Mad Team harus mundur dengan teratur. Dan ya, sejauh ini kita lihat gimana permainan dari Mad Team Esports yang masih cukup unggul. Terutama setelah mendapatkan Lord yang kedua tadi di tangan mereka. Ini membuat Mad Team udah cukup jauh sih leading goal-nya. Dan juga dari segi turret, kita lihat gimana Untan Raven ini susah banget untuk bisa nge-pick off turret dari Mad Team Esports. Karena selama 16 game ini berjalan, 16 menit game ini berjalan, cuma 1 aja outer turret yang berhasil mereka hancurkan. Tapi lagi-lagi persiapan dari Mad Team Esports menunggu di semak-semak yang tepat. Hiding in the bus, Tengkureng di sana mengetahui ada Clouds yang menarik purple buff-nya ke area atas. Tapi di sisi lain ada split push yang terus-menerus dilakukan oleh Simba. Membuat Untan Raven terpecah fokusnya, mau fokus ke arah Lord ataukah ke arah lane jauh mereka nih. Ini Mad Team harus mainin Benedetta-nya sih. Benedetta-nya harus jadi kunci banget. Karena landing yang jauh benar-benar harus dimenangkan. Nggak boleh dia jalan duluan. Karena mereka semakin susah nantinya untuk masuk ke dalam area base yang dimiliki sama Untan. Untuk big fight-nya juga Untan masih punya potensi. Karena dia bawa Kari yang dimana Martis ataupun Kaja nanti yang lumayan keras. Itu bisa banget dibocorin dengan true damage-nya dan berdasarkan HP juga. Apalagi mengingat keduanya adalah bikin itemnya ke arah item defense. Lord udah langsung di setup, tapi kali ini bakal dikontes karena sudah ada perfect match juga yang keluar mengincar ke arah Tengkureng terlebih dahulu sepertinya. Namun gak mau terlalu komit, gak mau di all in karena sudah ada Yos juga dikasih down poking damage Mystic Field lumayan sakit. Tapi itu semua belum cukup untuk mendapatkan kill ke arah Tengkureng. Ya, tapi lihat tadi ada inisiasi dari Simba menuju ke arah belakang ke arah Leviosa, tapi Leviosa udah punya damage yang sangat-sangat sakit banget, terutama di menit ke-17 dengan semua item yang udah jadi, membuat Simba mau nggak mau harus mundur, nggak bisa terus-menerus memberikan agresi ke area backliner dari Untan Raven. Dan Lord yang ketiga sekarang hanya ada setengah HP lagi. Di sisi lain split push oleh Simba yang terus-menerus dia lakukan membuat Untan Raven cukup kebingungan. Meskipun ada Downing Light untuk membuat clearing minion di bagian atas. Tapi ya itu hanya sedikit saja HP-nya. Dan untuk saat ini sepertinya ada kedua belah jungler yang sudah mulai bersiap juga untuk melakukan retributions. Dan dimenangkan oleh teman-teman dari Untan Raven. Bahkan sekarang Fatal Links. Karena 2 orang player gak lagi dapatkan oleh Suncai. Coba untuk memberikan pressure tambahan. Suncai di sana menjadi targetingnya. Tapi Clouds gak kena siapapun. Yos pun flicker hanya untuk ditarik dengan Divine Judgment oleh Tengkureng. Dan bahkan di area lain 2 player yang terpick off dari Untan Raven membuat Lord ketiga mereka ini menjadi Lord yang sia-sia karena nggak ada satu player pun dari Mad Team Esports yang bisa mereka pick off. Dan bahkan sekarang pressure ke arah tengahnya, X-Magic terlalu depan, ada Revolt Celebration, di cancel dengan Winter Truncheon. Tapi di sisi lain Pio Sinclair cukup sekarat, Legendary dapat oleh Suncai. Base-nya langsung diberikan semua damage yang mereka bisa untuk Mad Team Esports memenangkan game yang pertama di bronze match kita nih. Wow, 1-0 bisa diamankan ternyata dengan ya cukup